Cerita rakyat Belitung, Ki Cuan melawan Limpai. Pada zaman dahulu kala, di sebuah perkampungan, terdapat sebuah keluarga petani yang terdiri dari suami, istri, dan satu orang anak perempuannya. Penduduk setempat memanggil petani itu dengan sebutan Ki Cuan. Sebagai seorang petani, Ki Cuan senantiasa berada di sekeliling lingkungan ladangnya yang berada di tengah hutan. Hingga ia menjadi sangat akrab dengan kehidupan hutan dan segala macam isinya. Ki Cuan memiliki seorang anak perempuan bernama Jerimai yang baru saja menikah dengan pemuda dari kampung setempat. Acara pernikahan tersebut diramaikan dengan berbagai macam acara bagi orang sekampung. Tapi beberapa minggu setelah pernikahan Jerimai, kampung Ki Cuan tinggal terjadi sebuah kejadian aneh, seperti hilangnya anak yang bermain di pinggir hutan, ai arongan, dan bahkan di ladang. Ada juga kejadian terbongkarnya makam orang yang baru saja meninggal, dan yang tersisa dari jenazah orang meninggal itu hanyalah jari, kuku, dan kain kafannya. Kejadian-kejadian ini menimbulkan suasana tidak tenang di kampung Ki Cuan. Siang, malam, penduduk laki-laki di kampung selalu berjaga di tempat-tempat kejadian. Sementara itu, kaum perempuan tidak boleh lengah mengawasi anak-anak mereka ketika bermain di pinggir hutan atau bahkan di tengah ladang. Dengan kondisi kampung seperti itu, suatu hari keluarga Ki Cuan mendapat undangan kendurian pernikahan anak temannya yang tinggal di kampung sebelah. Ki Cuan akan menghadiri undangan tersebut karena temannya sudah membantu saat pernikahan Jerimai anak beliau. Lagi pula ia tak mau menyinggung perasaan keluarga temannya yang susah-susah mengundangnya. Cuma rawan kondisi kampung saat ini membuat Ki Cuan kepikiran untuk menghadiri undangan temannya tersebut. Karena Ki Cuan tahu jalan ke kampung sebelah harus melewati hutan yang penuh resiko. Apalagi ia harus membawa seluruh anggota keluarganya, termasuk Jerimai, anak beliau yang masih pengantin baru. Untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan, keluarga Ki Cuan akan berangkat berombongan bersama-sama orang kampung. Karena masih ada urusan, Ki Cuan pun akan menyusul yang lain. Rupanya Jerimai yang harusnya berangkat bersama rombongan orang-orang kampung telah terlambat hingga ia harus berjalan sendirian terpisah agak jauh dari rombongan. Tetapi di tengah perjalanan tak ada yang tahu apa yang menimpa Jerimai. Sementara itu, di rumah setelah menyelesaikan tugasnya, Ki Cuan bergegas menyusul rombongan di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan, Ki Cuan terkejut. Ia menemukan selembar selendang berlumuran darah dan sisa potongan tangan di dekatnya. Ki Cuan pun bertanya apa yang terjadi dengan selendang itu. Setelah mengamati selendang berlumuran darah itu seperti milik Jerimai, tapi Ki Cuan belum yakin kalau itu milik Jerimai. Setelah melihat sisa potongan tangan tadi, terdapat cincin pengantin di jarinya. Yakinlah Ki Cuan bahwa telah terjadi sesuatu pada Jerimai. Menghadapi kenyataan itu dengan perasaan marah, Ki Cuan mempercepat langkahnya menuju tempat kendurian temannya. Setibanya di tempat kendurian, yakinlah ia bahwa Jerimai telah menjadi korban makhluk yang menggegerkan kampungnya akhir-akhir. Setelah Jerimai tak ada di tempat kendurian tersebut, setelah mencari temuannya itu kepada istrinya dan menantunya, ketiga orang pun kembali ke kampungnya. Di rumah, istri dan menantu Ki Cuan menangis sejadi-jadinya. Malam hari, Ki Cuan bermimpi yang membinasakan anaknya adalah makhluk buas seekor limpai.
Keesokan harinya, Ki Cuan mendatangi lokasi kejadian yang menimpa anaknya dan meminta pertanggungjawaban kepada siapapun yang telah membinasakan Jeremai. Sekejap kemudian keluarlah Limpai. Kepada Limpai, Ki Cuan mengatakan akan membalas atas kematian anaknya. Ditantang demikian, Limpai setuju dan bersedia duel dengan kehendak Ki Cuan. 7 hari berikutnya di daerah sekitar Genting Apit terjadilah duel hidup dan mati antara Ki Cuan melawan Limpai. Mencapai tengah hari, Ki Cuan telah mengeluarkan segenap kemampuannya, tapi Limpai belum jua dapat dikalahkan. Lalu keduanya sepakat beristirahat. Sambil istirahat, Ki Cuan makan sirih dan campurannya dengan urat. Sebagian dari sirih yang telah dilumatkan dan sebenarnya telah dimantrai dan diberikan kepada Limpai. Setelah itu, perkelahian pun dilanjutkan. Pertempuran berjalan terus, namun keduanya masih terus bisa bertahan masing-masing. Karena tak ada senjata lagi yang bisa digunakan, Ki Cuan menjadikan mata urak. Karena kurang hati-hati, Ki Cuan terjatuh dan persis berada di bawah perut Limpai. Pada saat itulah Ki Cuan menusukkan mata uraknya ke perut Limpai. Sekejap kemudian, makhluk yang telah menggegerkan kampung Ki Cuan ini pun roboh seketika. Setelah Limpai menghembuskan napas terakhirnya, Limpai bersumpah, mulai saat ini setiap keturunan tetap akan jadi musuh bebuyutan aku. Karena sumpah Limpai itulah hingga kini masih banyak yang percaya di tempat Ki Cuan bertempur melawan Limpai di daerah sekitar Genting Apit. Jika menyebutkan diri sebagai keturunan Ki Cuan, Limpai akan datang ke tempat tersebut. Sebab itu sama saja artinya mengundang Limpai untuk berkelahi. Pesan dari cerita ini adalah untuk membela keluarga dan menegakkan kebaikan, risiko apapun harus ditempuh. Dan dendam yang berkepanjangan itu tidak baik, apalagi sampai sumpah 7 turunan.